Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Nihan Anindya Putra Lanisi, SEMSN. Saya adalah dosen di program studi pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Video ini merupakan salah satu syarat untuk bidang pengajaran sertifikasi dosen yang sedang saya tempuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah SPAR 4315 Pemasaran Jasa Pariwisata. Deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah SPAR 4315 Pemasaran Jasa Pariwisata membahas tentang konsep dasar pemasaran jasa dalam konteks pariwisataan. Kemudian juga teori-teori pemasaran jasa dan juga penanganan kegagalan pelayanan jasa pariwisata. Kemudian pelayanan jasa berkualitas juga dibahas di mata kuliah ini, serta strong service culture dan pengelolaan karyawan pelayanan jasa pariwisata, serta yang terakhir yaitu loyalitas konsumen. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mempelajari mata kuliah pemasaran jasa pariwisata, mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat dan menganalisis marketing mix jasa pariwisata, kemudian pemulihan kegagalan jasa pariwisata, dan untuk membuat dan menganalisis perencanaan pelayanan jasa pariwisata berkualitas baik. Untuk materi pembelajaran selama mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah pengertian dan konsep-konsep penting pemasaran jasa. Kemudian masuk ke marketing mix jasa pariwisata, kemudian permodelan konsumsi dan pengelolaan pemosisian jasa pariwisata. Yang keempat, mengelola kualitas jasa. Yang kelima, komplain dan pemulihan jasa. Yang keenam, mengelola keseimbangan kapasitas permintaan dan penawaran jasa pariwisata. Yang ketujuh, mengelola karyawan sebagai bagian dari jasa pariwisata. Yang kedelapan, mengelola relationship dengan customer dan membangun loyalitas jasa pariwisata. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu strong service culture pada jasa pariwisata. Untuk metode pembelajarannya, terdapat dua, yaitu yang pertama asinkronus, melalui Learning Management System di elearning.ut.ac.id, dan untuk yang sinkronus menggunakan Microsoft Teams atau Zoom Meeting jika Microsoft Teams-nya sedang mengalami kendala. Untuk komponen nilai akhir mata kuliah, nilainya terdiri dari dua grup besar, yaitu yang pertama nilai tutorial, yaitu nilainya 30%, dan UAS 70%. Nilai tutorial dibagi tiga, komponennya yang pertama adalah nilai kehadiran, sesi 1-15, yaitu 20% totalnya. Kemudian sesi diskusi, sesi 1-15, 30%. Dan selama tutorial terdapat tiga tugas, yaitu tugas 1 sampai dengan tugas 3 yang memiliki porsi nilai totalnya 50%. UAS akan diselenggarakan pada minggu ke-16. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan micro teaching proses perkuliahan pada pertemuan ketujuh, yaitu mengelola komplain terkait kegagalan pelayanan jasa. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Apa kabar? Sehat semua? Baik, Pak. Sehat. Oke, ini saya lihat ada yang di depan pintu, ada yang di luar angkasa, ada yang di pantai, ada yang di rumah ya. Semoga dimanapun teman-teman berada kita bisa belajar dengan baik. Dan kali ini kita sudah sampai di pertemuan ketujuh ya. Kita akan membahas tentang lanjutan dari yang kemarin sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang mengelola komplain. Jadi ini kaitannya dengan kegagalan jasa dan lain-lain di mata kuliah kita yang sedang kita tempuh sekarang di pemasaran jasa pariwisata SPAR 4351. Ini ada Mas Asyam yang belum join dari sesi satu, baru join sekarang. Salam kenal Mas Asyam. Saya Nihan dosennya, nanti semoga Mas Asyam bisa mengikuti ya. Oke, izin saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat?
Sudah. Sudah. Sudah ya. Sudah, Oke. Pak. Jadi kita akan membahas tentang mengelola komplain pada jasa pariwisata. Ini gambarnya, maksud saya gambar ini ya teman-teman ya. Kayak apa itu namanya? Sungkem gitu. Kalau kita di WhatsApp. Jadi eh, kalau kita ada di dunia hospitality, di keramah tamahan itu kita akan sering, terutama dalam konteks di Indonesia, kita akan sering melakukan hal seperti ini, seperti dalam mengucap salam, atau misalnya kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf dan sebagainya. Nah, konteksnya ini bentuknya seperti gapura atau sebagai permintaan maaf kita ketika kita memiliki kesalahan dalam pelayanan jasa. Oke. Apakah sudah ke slide selanjutnya? Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, jadi terkait komplain ini saya pengen tahu dari teman-teman dulu, dari Mas Wenang, Mbak Ayu, Mas Asyam, dan Mbak Putri. Komplain itu sesuatu yang yay or nay, yes or no buat teman-teman. Mungkin dari siapa ya, Mas Wenang dulu. Kalau kita sebagai pengelola jasa mendapatkan komplain itu yes or no untuk kita. Komplain itu yes, tapi sebisa mungkin komplainnya didapat secepat mungkin ketika proses layanan. Jadi nggak di belakang, karena kalau nanti di belakang konsumennya sudah pulang, terus nanti tinggal review di Agoda atau di Google Business itu lebih berbahaya. Jadi mending langsung dapat komplain on the spot. Oke, terima kasih. Mbak Ayu mungkin gimana pendapatnya kalau kita mendapat komplain? Mayoritas mungkin kalau komplain menurut saya sifatnya negatif ya, Pak. Jadi no Begitu. ya, Terima kasih. lebih no. Ya, iya betul. Oke, siap. Mas Asyam mungkin pendapatnya seperti apa? Suaranya tidak terdengar, Mas Asyam. Mungkin bisa ke Mbak Putri dulu ya. Nanti bisa di-skip atau di kolom chat bisa ditulis. Menurut Mbak Putri gimana? Komplain boleh. Ya, sebenarnya sebagai pelaku bisa harus siap menerima komplain. Dan emang komplain itu sebagai konsumen harus segera benar tadi seperti kata Mas Wenang, kalau sudah sampai ke Google Review itu nanti malah menurunkan apa ya, keyakinan orang terhadap servis kita seperti itu. Jadi lebih baik komplain itu disampaikan konsumen saat berada masih di lokasi itu atau di saat menerima pelayanan itu. Oke, berarti lebih ke yes or no atau di tengah-tengahnya ya. Mas Asyam udah bisa suaranya belum? Kalau belum bisa di kolom chat ya. Oke. Hmm. Di diskusi kita, sebetulnya saya ingin menjelaskan sesuatu bahwa sebetulnya komplain itu adalah anugerah buat kita sebagai pengelola jasa. Karena apa? Karena ketika komplain itu nggak ada, artinya kita tidak bisa memiliki bahan bakar untuk berkembang lagi ya. Jadi ketika semuanya berjalan dengan baik, tentunya itu keinginan kita, tapi dengan adanya komplain ini, mindset kita adalah itu sebuah berkah. Itu mungkin yang perlu kita pahami bersama. Bagaimana kita mendapatkan masukan dari orang, dapat komplain sehingga kita punya istilahnya dalam bahasa Inggris, room for improvement. Oke. Nah, ada credo di dunia hospitality adalah do it right for the first time. Jadi, karena kita ada di pelayanan jasa, berbeda dengan produk, jasa itu kalau bisa kita melakukan semuanya secara baik dan benar pada pertama kali. Itu tentunya yang kita pegang teguh dan yang harus kita lakukan. Tapi kegagalan jasa sangat mungkin terjadi. Nah, kita biasa menemui ya di pelayanan jasa seperti di hotel, di restoran, dan macam-macam. Orang datang dengan tersenyum, pulang dengan cemberut, seperti yang saya gambarkan di sini. Nah, itu adalah kegagalan jasa yang sangat mungkin terjadi dan ini ada pilihan nanti. Jadi customer itu bisa komplain atau bisa menyimpannya sendiri. Nah, yang sebetulnya bahaya adalah ketika komplain tidak disampaikan. Yang pertama, kita nggak tahu apa kekurangan atau kesalahan kita, dan kita tidak bisa membetulkannya. Kemudian yang kedua adalah mereka menyimpannya, menyebarkannya secara mungkin dengan media sosial itu viral, kemudian mereka menyampaikan ke orang, jangan datang ke tempat kita, dan lain-lain. Itu yang justru lebih berbahaya. Nah, tahapan penanganan komplain itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi yang pertama, dengarkan.
kemudian selidiki, ketiga pemecahan masalahnya, yang keempat tindak lanjut, dan yang kelima kita jalankan prosedur. Nah, dari gambar ini kita perlu untuk memahami bersama ya. Yang pertama, paling penting adalah mendengarkan. Jadi ketika di tahap mendengarkan itu kita tidak menyelidiki, tidak berusaha memecahkan masalah, tidak berusaha menindaklanjuti dan macam-macam. Karena apa? Karena kita harus mendapatkan data-data dulu, sebetulnya apa yang terjadi, kemudian apa yang diinginkan, kegagalan jasa kita itu di sebelah mana menurut customer itu. Nah, setelah kita mendengarkan, jadi di sini di tahap mendengarkan, tolong teman-teman jangan membantah apapun yang dikatakan oleh customer. Teman-teman boleh bertanya tapi tidak perlu membantah. Kemudian teman-teman bisa masuk ke tahap kedua, menyelidiki apakah betul misalnya contohnya AC-nya mati. Nah, kita bisa menyelidiki apakah betul AC-nya mati jam segini, siapa petugasnya, dan lain-lain. Kemudian ketika kita sudah memiliki data dari kita mendengarkan dan menyelidiki, kita masuk ke pemecahan masalah. Apa yang akan kita lakukan? Pemecahan masalah ini juga bisa didiskusikan dengan customer. Misalnya customer minta ganti kamar, kita konteksnya di hotel ya, minta ganti kamar. Kebetulan kamarnya sedang penuh, tidak bisa pindah kamar. Artinya kita harus punya opsi-opsi lain, seperti memberi komplimen, atau misalnya memindahkan kamar tapi tidak saat itu juga, dan lain-lain. Kemudian tindak lanjut, artinya kita eh, melakukan lanjutan dari pembicaraan masalah itu dengan misalnya di sini juga bisa membahas lebih lanjut dengan customernya, atau setelah itu kita menindaklanjuti dengan tindakan-tindakan kita. Dan yang paling penting terakhir adalah menjalankan prosedur. Prosedur ini kita harus memiliki dulu SOP untuk pelayanan komplain ya. Ini untuk sesuatu yang lebih terorganisir sehingga kita tidak memiliki kebingungan dalam menanggapi komplain dari customer yang tidak puas. Nah, mungkin sebelum tugasnya sudah bisa dibaca sendiri ya di eh, layar share screen ini. Apakah ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman? 1 sampai 2 pertanyaan. Silahkan. Izin Pak, mau bertanya. Ya, silahkan. Seperti yang kita tahu sekarang kan sosial media itu sudah sangat masif ya Pak, dan biasanya banyak komplain-komplain yang viral gitu. Kalau misalnya komplain yang kita terima itu sudah terlanjur viral, kita misalnya sebagai pihak hotel gitu, apa yang sebaiknya harus kita lakukan ya Pak? Oke, Terima terima kasih. kasih pertanyaannya. Jadi, memang itu tidak bisa dihindari ya di zaman media sosial seperti sekarang. Nah, kurang lebih yang bisa kita tempuh adalah kita melakukan approach secara personal kepada orang yang melakukan komplain. Karena ketika komplain itu sudah massal kan nanti akan banyak orang yang terlibat di dalamnya ya. Jadi ada banyak orang yang tidak terkena dampak kegagalan pelayanan tapi juga ikut menyuarakan hal tersebut. Kita bisa approach secara personal dengan adanya akun-akun medsos itu, bisa kita DM, bisa kita japri, kemudian kita sampaikan jika memang tidak berkenan permohonan maaf kita. Kemudian kita jalankan tahapan-tahapan tadi dari mulai mendengarkan, menyelidiki, dan lain-lain. Nantinya harapannya adalah seperti yang banyak ditempuh, contoh-contohnya adalah di pemerintah Indonesia ya, ini bagian dari seperti kayak humas mungkin, itu adalah nanti si pengkomplain ini akan menjadi endorser kita justru, yang harapan kita. Jadi dia bisa merubah dari yang sifatnya selalu memberitakan negatif tentang kita, tentang hal tersebut, dia justru bisa menceritakan ulang kembali bagaimana kita menangani komplainnya, dengan kita memberi misalnya komplimen, dengan kita memberi ganti rugi, dan lain-lain, itu bisa diceritakan. Dan jika kita memang memiliki tim yang cukup, kita bisa melakukan tindakan-tindakan untuk seperti menyebarkan itu di media sosial maupun media-media konvensional lain. Begitu ya Mbak Ayu ya. Terima kasih pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi, silahkan. Untuk tim penanganan komplain, sebaiknya gimana ya, Pak? Apakah kalau misalnya kan kita di apa eh, hotel terus itu nanti harus dari atasan dulu ada arahan atau boleh langsung diselesaikan oleh petugas lapangan? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih Mas Bonang pertanyaannya. Jadi, eh, sebaiknya memang ada PIC yang menangani komplain.
itu biasanya bisa di langsung tingkat top manajernya ya, yang paling memiliki peran. Misalnya timnya tidak besar, tapi sebetulnya bisa dipastikan seperti ini. Kalau misalnya dia mengkomplain office boy gitu, atau misalnya tukang sapu. Nah, ketika dia melakukan komplain ke tukang sapunya langsung, tukang sapu ini bisa jadi tidak memiliki kemampuan untuk menangani komplain seperti yang sudah kita sama-sama pelajari tadi. Itu yang cukup berbahaya. Bisa jadi karena ketika kita bicara di dunia hospitality itu mungkin kita sering menemukan orang marah-marah ya. Kita bisa lihat konteks-konteks di media sosial dan lain-lain. Nah, itu tidak semua orang bisa menghandle orang yang marah-marah. Nah, ini pentingnya untuk edukasi tentang penanganan komplain. Ini sebetulnya perlu pelatihan untuk seluruh staf untuk memahami bagaimana komplain itu ditangani. Namun, secara prosedurnya sebaiknya komplain itu memiliki PIC ya. Jadi ada penanggung jawab untuk komplain. Nanti semua orang disosialisasikan dan diarahkan ketika ada komplain kemana seperti itu sehingga customer yang marah atau yang merasa tidak dilayani dengan sebagaimana mestinya tadi dia bisa menghubungi orang tersebut dan dilayani dengan baik seperti itu Mas Onang. Baik, mungkin sudah cukup ya teman-teman ya, ini saya akan menjelaskan tugasnya. Jadi teman-teman setelah kita belajar tadi silahkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan metode presentasi. Teman-teman secara personal akan presentasi tentang 3 cerita kasus komplain yang teman-teman buat sendiri. Jadi ini boleh imajinasi, boleh teman-teman sandarkan pada kasus-kasus yang memang pernah terjadi dan ada datanya di media maupun di jurnal-jurnal ilmiah. Yang pertama, skenarionya adalah kita yang melakukan kesalahan sebagai penyedia jasa. Misalnya, ternyata kasurnya spraynya belum kita ganti. Ini kasusnya di hotel. Teman-teman boleh menggunakan banyak kasus ya. Seperti di rumah makan, sendoknya belum dicuci, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita belum tahu siapa yang salah. Jadi setelah didengarkan, kita cari-cari tahu, menyelidiki, ternyata sampai akhir kita tuh nggak tahu siapa yang salah. Nah, ini ada kasus-kasus tertentu, masalah kegagalan jasa seperti ini. Kemudian yang ketiga, teman-teman membuat cerita dengan skenarionya, customer membuat cerita yang mengada-ngada supaya dapat keuntungan. Karena ini banyak juga terjadi di dunia hospitality. Jadi teman-teman silahkan membuat 3 ini. Mungkin ada pertanyaan terkait tugas ini? Atau sudah cukup jelas? Sudah jelas, Pak. Jelas. Oke, sudah jelas ya. Nanti jangan lupa untuk minggu depan, pertemuan ke-8, silahkan ini dipresentasikan. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak sudah mengikuti kuliah ini. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran yang bisa dimanfaatkan. Dan sebelum saya tutup, pada intinya adalah bagaimana kita belajar ini bisa merubah mindset kita ya. Dari yang awalnya kita anti komplain, tapi ketika kita sudah belajar, ternyata menurut ilmu yang eh, ada terkait perkomplainan ini, kita justru perlu menganggap itu menjadi berkah dan menanganinya dengan hati-hati. Dan yang paling pertama adalah kita selalu mendengarkan apa yang orang komplainkan. Kita tidak mau menjadi pembantah komplain. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, izin leave. Ya, Terima terima kasih, kasih. Pak. Izin Terima kasih, Pak. Pak.